ada 4 materi. Materi yang pertama yaitu aturan pemakaian huruf kapital, miring, dan tebal yang benar yang akan disampaikan oleh Rahma Puspita. Dan materi yang kedua yaitu tata cara pemakaian huruf kapital, miring, dan tebal yang akan disampaikan oleh Risma Rianingsi. Dan materi yang ketiga yaitu penulisan kata dasar, kata turunan, dan kata serapan yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan Atullah. Dan materi yang keempat yaitu penggunaan tanda baca yang tepat dalam kalimat bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh saya yaitu Anita Oktaviani. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait aturan pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Tentunya kita sebagai seorang pelajar dan mahasiswa sudah tidak familiar dengan aturan pemakaian huruf kapital, miring, dan tebal. Di sini saya akan membacakan materi terkait definisi dari huruf kapital. Huruf kapital yaitu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, biasanya digunakan sebagai huruf awal pertama kalimat, huruf nama diri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah huruf miring, yaitu huruf yang tercetak miring atau italik untuk menekan kata dan biasanya digunakan sebagai judul buku, nama media, dan lainnya. Kemudian huruf tebal, yaitu huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar sehingga tampak lebih besar dan tebal dibandingkan dengan huruf biasanya. Tata cara pemakaian huruf kapital yang pertama pada awalan kalimat atau setiap awalan kalimat, baik itu paragraf pertama maupun kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam paragraf akan memakai huruf besar. Jadi setelah titik, maka untuk memulai kalimat baru akan menggunakan huruf besar. Contoh awalan kalimatnya yang pertama ada dia menulis sebuah catatan, yang kedua ada berharap bisa menulis sebuah buku. Yang kedua ada petikan langsung. Contoh, Dini kemarin bertanya kepada Dika mengenai buku favoritnya. Dalam tanda kutip, Dika, kamu tahu judul buku favorit aku yang sering kubaca di depan rumah? Adiknya bertanya, kapan kita akan pulang? Yang ketiga ada menulis nama seseorang. Contohnya, Jenderal Sudirman, Dr. Aji, dan lain sebagainya. Jadi, di awal kalimatnya itu menggunakan huruf kapital. Yang keempat ada penulisan gelar. Contohnya ada Adit Suherman, SH Sarjana Hukum. Yang kedua ada KH atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, Raden Koroningsi, dan lain sebagainya. Yang kelima ada nama tempat dan geografi. Contohnya Sungai Ciliwung, Jalan Diponegoro, Pulau Bali, dan lain sebagainya. Nama tempat dan geografi ini tidak lagi menggunakan huruf kapital jika fungsinya hanya sebagai pelengkap. Misalnya pada kata jeruk Bali, di mana kata Bali tidak merajuk pada Pulau Bali, melainkan hanya sebagai pelengkap saja. Yang keenam ada penulisan jabatan atau pangkat seperti yang ada di PPT, di mana penulisan awal menggunakan huruf kapital. Ada penulisan huruf miring. Yang pertama penulisan nama buku dalam kutipan. Contohnya Bahasa dan Sastra, buku Negarkertagama karangan Prapanca, serta surat kabar Suara Rakyat. Yang kedua ada pengkhususan huruf. Contohnya huruf pertama kata abad adalah, dia bukan menipu tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlapas tangan. Yang ketiga ada penulisan huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Contohnya nama ilmiah buah manggis adalah Goricinia mongostana. Yang kedua ada politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Materi selanjutnya ada penulisan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang atau simbol, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Cara penulisan ada 3 dasar, turunan, dan serapan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan apapun dan ditulis sebagai satu kesatuan yang utuh. Itu ada 3, saya sebutkan hanya satu, yaitu ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang kedua ada kata turunan. Definisinya adalah kata yang sudah ditambahi sesuatu, yaitu kata imbuhan. Ada 3, di depan, di tengah, atau di belakang. Contohnya yaitu yang di depan atau awalan, ya, kata dasarnya adalah getar. Kata turunannya berhubung kata awalannya imbuhan, jadilah memakai ber atau disebut bergetar. Itu bentuk dasar berupa gabungan kata garis bawah atau bisa disebut dengan garis bawahi. Yang kedua ada sebar luaskan atau sebar luaskan. Selanjutnya mendapat awal dan akhir sekaligus.
yaitu ada 4. Yang pertama contohnya menggarisbawahi, yang kedua menyebarluaskan, yang ketiga dilipat gandakan. Insert gabungan kata khusus yaitu contohnya adaptasi, aerodinamika, dilipatna, infrastruktur, Pancasila, telepon, dan lainnya. Kata serapan yaitu dalam bahasa kamus bahasa Indonesia adalah kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Penyebab adanya kata serapan yaitu ada 3, ada adaptasi, dan fungsi terjemah. Pengurutan atau terjemah yaitu dibagi 3, ada kata serapan adaptasi, dan kata serapan terjemah. Bagian kata serapan kreasi, kata serapan dari bahasa asing, bahasa Indonesia dari bahasa Melayu yang di dalamnya perkembangannya menyerap kata berbagai bahasa asing antara lain Sanskerta, Belanda, Cina, Arab, Inggris, Portugis, Paris, Tamil, dan Hindia. Kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa yang memiliki pengaruh terbesar dan diserap ke dalam bahasa Melayu melalui kontak dengan masyarakat Hindu Buddha. Penulisan unsur serapan dari bahasa Sanskerta yaitu yang pertama ada vokal panjang, yaitu vokal panjang menjadi pendek, mudha atau mudah. Yang kedua ada nama atau nama. Penulisannya dalam bahasa Indonesia yaitu berpaikan, lafal, dan Indonesia yaitu contohnya manajemen menjadi manajemen, atau kamera ini menjadi kamera. Penulisan unsur serapan dari bahasa Sanskerta yaitu si atau ks, si atau ks. Ini vokal atau diftong atau oo atau u disebut u, oe atau i. Induhannya yaitu is atau is, iti atau itas, yes atau isme. Kata yang sudah lazim yaitu tidak diubah lagi atau unsur asing belum serap ditulis miring. Materi yang keempat yaitu pengaturan penggunaan tanda baca. 1. Tanda titik. Contohnya itu akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka sedang berdiskusi di kelas titik. Contoh yang kedua yaitu daftar atau perincian. Contohnya A titik pendahuluan, 1 titik latar belakang. Yang kedua yaitu tanda koma. Contohnya pemerincian. Contoh, saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Contoh yang kedua yaitu kalimat majemuk, dipakai sebelum kata hubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang ketiga yaitu tanda titik 2. Contohnya itu setelah pernyataan lengkap. Contoh, kita butuh alat tulis, titik 2, kertas, tinta, dan pena. Contoh yang kedua yaitu naskah drama. Contohnya, Ibu, titik 2, segera bersihkan kamarmu. Tanda pisah. Contohnya itu keterangan tambahan. Contoh, keberhasilan itu tanda pisah. Saya yakin tanda pisah bisa saya raih. Contoh yang kedua yaitu arti sampai dengan. Contohnya Senin, tanda pisah, Jumat. Atau Jakarta, tanda pisah, Bandung. Tanda elips, contohnya bagian yang hilang menunjukkan kalau ada bagian kalimat yang sengaja dihilangkan, misalnya dalam kutipan. Contoh yang kedua yaitu jeda bicara. Contoh, jadi titik-titik. Kesimpulannya adalah kita harus pergi. Tanda petik ganda, tanda kurung, tanda petiknya di atas ada 2, atau yang tunggalnya tanda kurung, tanda petiknya 1 di atas. Contohnya itu, yang petik ganda itu mengapit petikan langsung dari pembicaraan, judul, lagu, puisi, atau bab buku. Contohnya sajak, aku. Itu tanda petiknya di atas ada 2, karya Chairil Anwar. Dan yang kedua ada petik tunggal, mengapit petikan di dalam petikan lain atau untuk menjelaskan makna kata. Contohnya, terdengar teriak tolong dari dalam rumah, tanda petiknya ada 1.